Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Fajri Rahmat Umbara. Ya, di sini di video kali ini gitu ya, saya ingin menjelaskan materi mengenai data warehouse. Oke, jadi data warehouse ini adalah salah satu teori dan implementasi gitu ya yang teman-teman harus miliki gitu ya keahliannya ketika teman-teman sudah mengenal yang namanya database management system atau konsep database gitu ya. Baik, langsung saja di sini kalau kita berbicara data warehouse secara Indonesia, data warehouse itu artinya gudang data. Artinya data yang sangat banyak gitu ya. Nah, yang namanya gudang terdiri dari banyak barang kan gitu ya. Termasuk bentuknya berbeda-beda ya, termasuk sifatnya juga berbeda-beda, ada yang padat gitu ya, ada yang cair. Nah, data warehouse juga sama tuh. Kalau kita berbicara tentang data warehouse, tidak selalu kita membicarakan data dalam bentuk teks ya. Data bisa jadi dalam bentuk gambar, dalam bentuk suara, dalam bentuk video, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gudang yang isinya data bukan hanya besar dari sisi ukuran, tapi juga besar dari sisi bentuk dan sifat-sifat data itu sendiri. Nah, biasanya kalau kita udah berbicara data warehouse, artinya kita akan berbicara mengenai masalah organisasi gitu ya. Jadi, data warehouse itu adalah gudang data, tempat penyimpanan utama data gitu ya, yang dipakai oleh organisasi di mana di dalam data warehouse itu biasanya tersimpan data-data historikal. Data historikal seperti apa? Kebanyakan sih data transaksi. Tapi yang mungkin udah 5 tahun, ya udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau sampai dengan 30 tahun yang lalu ya. Ataupun dari awal perusahaan berdiri itu data sudah ada. Nah gitu. Ya, bagaimana kalau ada perusahaan yang usianya udah 100 tahun? Ya udah, dalam data warehouse dia memiliki data 100 tahun itu. Apa bedanya dengan database? Nah, database itu adalah basis data yang dipakai untuk transaksi. Artinya di situ kita bisa menambahkan data, mengubah, mengedit, dan menghapusnya. Kalau data warehouse tidak, ya. Jadi itu adalah data yang berupa bagian dari organisasi. Artinya kalau ada transaksi yang sudah tercatat di database, dipindahkan ke data warehouse, itu akan tercatat selamanya di data warehouse, di mana itu akan dipakai untuk mengambil keputusan bagi perusahaan di masa depan. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk apa sih? Ya, duit. Untuk apa lagi? Ujung-ujungnya duit ya. Perusahaan itu bisnis. Maka dia harus memiliki suatu mekanisme bagaimana bisa memprediksi misalnya atau menganalisa gitu ya hasil-hasil daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kebanyakan sih data historis daripada transaksi sih kebanyakan, cuman mungkin bisa dipakai juga untuk hal lain gitu ya. Misalnya kalau perusahaan itu udah lama gitu ya, udah 100 tahun, biasanya tidak hanya transaksi sih, jadi sejarah-sejarah, data sejarah karyawan-karyawan mereka, misalnya dari awal sampai akhir itu juga tercatat untuk diketahui pola seperti apa yang nanti akan terjadi gitu ya ketika akan merekrut suatu karyawan baru misalnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi ada beberapa definisi secara textbook di sini. Yang pertama, data warehouse menurut Videt Poe, data warehouse adalah basis data yang sifatnya analisis dan read only. Nah, tadi beda dengan database management system ya, toolsnya DBMS. Beda dengan database yang transaksional. Ya banyak sih istilahnya gitu ya. Itu dipakai untuk transaksi ya, untuk menambahkan data, untuk mengubah, untuk menghapus, untuk ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kalau data warehouse ini semua data dihimpun jadi satu dan sifatnya adalah read only, artinya hanya bisa dibaca. Untuk apa? Ya tentu untuk dianalisa dan kemudian hasil analisanya akan dipakai untuk menunjang keputusan bagi siapa? Organisasi tentunya.
Nah, menurut Paulen, data warehouse adalah basis data relasional. Jadi dia memang sama seperti database management, sama seperti relational database. Jadi dia juga relational database sebenarnya. Tapi tadi kan menurut Fided Poi read only. Read only-nya seperti apa? Artinya hanya bisa dilakukan proses select ya, atau query. Kalau kita belajar database kan ada data manipulation language, ada data definition language, ada transaction control language, ada data control language dan lain-lain. Itu adalah aksi-aksi yang bisa kita lakukan di DBMS gitu ya, di relational database. Nah, kalau di data warehouse tidak gitu ya. Yang bisa kita lakukan hanyalah select ya, atau hanya bisa melakukan query dan hasil query itu kita analisa, biasanya itu kita pakai untuk mendukung keputusan. Jadi hanya bisa query. Nah, terus apa bedanya tuh dengan query di basis data gitu ya? Basis data yang sifatnya transaksional itu biasanya gini, ada limited resource gitu ya dalam penggunaan database yang transaksional. Kadangkala 10 tahun datanya itu dihapus, tapi tidak dihapus sebenarnya, disimpan ke tempat lain di mana ada tempat lain yang akan mengolah data itu. Nah, disitulah data warehouse. Nah, jadi sekarang posisinya data warehouse itu apakah tidak ditambahkan? Ya, ditambahkan gitu ya. Datanya selalu bertambah, tapi bukan melalui proses insert seperti transaksional yang real time. Ya, jadi data warehouse itu bisa jadi diupdate-nya per minggu atau per bulan atau per tahun, di mana data udah terkumpul banyak, baru kemudian disitulah dilakukan suatu proses analisis. Nah, data warehouse memiliki 4 karakteristik. Yang pertama subject oriented, artinya berorientasi pada subjek gitu ya. Kalau kita ingin buat data warehouse, berorientasinya terhadap subjek. Contoh nih, kalau kita ingin membuat database tentang karyawan, ya data warehouse tentang karyawan nih. Artinya kita harus mempersiapkan mengumpulkan data segala sesuatunya tentang karyawan. Misalnya data nama, alamat, dan seterusnya gitu ya. Dan tidak hanya harus berasal dari DBMS, bisa dari spreadsheet misalnya, bisa dari voice, bisa dari gambar, dan seterusnya. Dan apapun yang kita akan lakukan proses query nantinya, itu semuanya berkaitan dengan karyawan. Nah gitu. Kalau kita ingin berfokusnya pada retur barang, ya udah kita kumpulkan semuanya yang berkaitan dengan retur. Artinya apa yang nanti akan kita query semuanya akan berkaitan dengan retur. Ini tidak ada hubungannya dengan karyawan gitu ya, dengan retur. Ya, itu tadi subjek oriented. Misalnya memang kita ingin melihat karyawan dan retur, ya udah dua-duanya gitu ya dan seterusnya. Jadi dia berorientasi pada subjek. Kemudian time varian, artinya data warehouse itu tadi memiliki waktu, tentang waktu gitu ya. Di mana dia bisa diakses dan memang karena dia itu outputnya adalah hasil kesimpulan, maka tidak secara real time. Jadi misalnya rentang waktunya adalah dari tahun pertama hingga tahun 10 misalnya. Dari tahun kedua hingga tahun keempat. Ya. Atau data sebanyak 10 tahun dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada time varian. Kemudian dia non-volatil, artinya tidak ada data yang boleh dihapus. Dan dia tersimpan dalam sebuah hard disk atau apapun lah kita menyebutnya ya. Non-volatile device bisa gitu ya. Jadi dia selalu disimpan di situ. Nah, kalau yang transaksional database bisa jadi tidak selalu disimpan. Kalau disimpan terus, nah di query berat gitu ya. Nah, kalau misalnya dia real time dan berat, ya berarti kan mempengaruhi semua proses. Ya, misalnya kalau datanya ada 1000, biasanya orang transaksi hanya memerlukan waktu 1 milisecond. Tapi kalau data transaksinya udah 100.000, nah kan ketika orang mau mengquery itu mungkin dibutuhkan lebih dari 1 milisecond. Ya, dia bisa memperlambat proses daripada data manipulation language dan seterusnya itu di DBMS. Dan yang terakhir adalah integrated atau terintegrasi. Tadi kita lihat data warehouse menurut pengertiannya sumbernya banyak. Jadi dia harus terintegrasi antara satu sumber dengan sumber yang lain. Dan
tidak boleh ada data yang terpisah. Artinya data yang berdiri sendiri itu nggak boleh. Jadi harus ada hubungannya antara satu data dengan data yang lain dan dia saling berelasi tetap. Misalnya ada karyawan dari DBMS diimport ke dalam data warehouse. Terus ada tipenya voice dari karyawan itu. Ya udah berarti suara karyawan itu gitu ya. Atau ada bentuknya gambar, foto dari karyawan itu. Ya udah berarti foto atau gambar karyawan itu berelasi dengan data karyawan di DBMS dan begitu seterusnya. Itu adalah integrated. Nah, ada beberapa perbedaan antara tadi ya. Kita menyebutnya itu ya online OLTP itu online transaksional proses gitu ya kalau nggak salah. Jadi ya seperti DBMS itulah OLTP gitu ya. Jadi di sini kalau kita ngomongin OLTP dia strukturnya adalah 3NF ya. Memenuhi third normal form setidaknya. Karena dia memang harus normal. Kalau database, data warehouse itu tidak harus normal dan bentuknya itu multidimensional data. Nah, kalau kita lihat di sini OLTP itu indeksnya banyak sedikit ya. Kalau data warehouse banyak. Kalau join OLTP banyak, gitu ya, banyak banget join. Kalau data warehouse sedikit, beberapa, gitu ya. Kemudian kalau duplicate data nggak mungkin ya di OLTP karena dia normalisasi, database ternormalisasi, nggak mungkin duplicate datanya. Kalau data warehouse ya pasti ya karena dia tidak normal ya. Jadi kalau kita ngomongin normalisasi itu ada di OLTP. Kalau di data warehouse itu denormalisasi gitu. Tidak normal datanya. Kemudian kalau kita lihat agregasinya mungkin kalau data warehouse banyak agregasinya karena dia kan multi atribut ya, multidimensional atribut data. Kalau LTP ya jarang kita temukan agregasi dan turunan-turunan nilai. Ya, derived data itu artinya turunan nilai. Yang kita paling tahu dari database itu umur diturunkan dari tanggal lahir, udah gitu aja. Kalau di data warehouse banyak data yang berasal dari data-data mentah, jadi turunan gitu ya. Hasil yang didapat dari data-data yang lalu. Nah, biasanya LTP itu real time. Kalau data warehouse enggak. Nah, yang dilakukan dalam data warehouse itu adalah cenderung untuk menganalisa dan menangani data-data di masa lalu atau masa lampau. Karena terkait masalah dari histori dari data itu sendiri gitu ya. Dari ya histori data benar. Jadi perusahaan punya histori, datanya dikumpulkan, kemudian histori itu dianalisa jadilah suatu bentuk ya, divisualisasikan mungkin dalam bentuk grafik dan seterusnya. Kemudian dianalisa, dapatlah nanti hasil daripada keputusan yang diinginkan dari situ. Nah, kalau LTP itu tadi ada DML, ada DDL, dan seterusnya. Ya, kalau data warehouse enggak, cuma ada select doang. Karena memang dia datanya heuristik, artinya data yang diambil pada masa lampau. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya LTP mungkin kalau kita ingin mengambil keputusan hanya bisa sifatnya harian. Kalau data warehouse enggak gitu ya. Jadi sifatnya strategis. Jangka panjang lah kalau strategis itu gitu ya. LTP orientasinya transaksi, data warehouse bukan. Data warehouse itu dipakai dengan orientasinya analisis. Bahkan dengan query bisa gitu ya. LTP misalnya kita query. Ada tuh analisisnya. Cuman analisa itu pasti tidak sempurna. Kenapa? Karena di dalam database kadang-kala ya tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya resource-nya terlalu padat, maka biasanya sebagian dari resource di database akan dihapus. Ya, tujuannya tidak lain untuk menghemat resource karena sifatnya yang real time tadi. Jadi ingat kalau kita ngomongin real time, artinya saya request sekarang, responnya harus sekarang. Itu real time. Nah, kalau yang tidak real time, saya request sekarang, responnya mungkin 2 jam atau 3 jam. Nah, itulah data warehouse gitu ya. Di mana hasil analisanya mungkin tidak langsung keluar karena dia akan memproses data yang sangat banyak. Gitu. Nah, seperti ini nih bentuk data dari data warehouse nih, multidimensi. Contoh paling simple aja yang kepikiran di otak kita ya. Visualisasi data yang paling terpikirkan itu ya 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Jadi ada produk 1, produk 2, produk 3. Kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah.
kemudian pada tahun ke-1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menjawab tuh berapa banyak produk 2 terjual di Jawa Barat pada tahun keempat. Ini mudah ya, dan proses query-nya pun jauh lebih cepat daripada menggunakan OLTP. Gitu ya. Ya di OLTP juga bisa sih ya memperoleh jawaban berapa banyak produk terjual Jawa Barat pada tahun keempat, cuman memang OLTP tidak diperuntukkan untuk itu gitu ya. Kalau analisis itu adalah areanya data warehouse. Contoh lagi bentuk datanya, semacam kan. Ya, tadi kan ada time varian ya. Jangan lupa kalau kita ngomong data warehouse, ada waktu yang harus kita munculkan di dalam atributnya. Jangan lupa gitu ya. Selalu ada waktu, terserah mau taruh di mana, pokoknya ada waktu. Nah, kalau kita ingin membangun data warehouse gimana sih? Ya, sekarang butuhnya buat apa dulu gitu ya. Jadi kita harus tentukan dulu data warehouse itu apa manfaatnya bagi bisnis. Kalau nggak ada nggak usah. Tapi kalau memang ada, ya udah dipakai. Karena kalau kita memanfaatkan data warehouse dan kita memanfaatkan teknologi di dalamnya itu bisa memperketat persaingan di dunia bisnis gitu ya, apalagi bersaing dengan para perusahaan dari kompetitor. Nah, kemudian data apa yang dibutuhkan nih gitu ya. Nah, itu juga harus kita identifikasi di awal. Terus tidak harus dari database, bisa jadi ada dari database, ada dari Twitter, misalnya kita pakai crawler, lalu kita relasikan data dari database dengan data yang di-crawl di Twitter, sehingga kita dapat suatu relasi yang sangat menarik di situ gitu ya. Ini susah jelasinnya ya, karena harus imajinasinya tinggi gitu. Kemudian kita harus tahu juga item data apa yang akan kita pakai nantinya. Kalau kita ngomongin tadi karakteristik database, data terintegrasi. Di DBMS itu nama misalnya, atributnya itu nama. Di Excel nama pegawai, sama nggak tuh nama dan nama pegawai gitu ya? Ya kalau memangnya sama ya udah gitu ya. Nah yang lebih parah itu nanti di Excel ada first name, ada middle name, ada last name. Nah itu lagi bingung gitu ya, nyatuinnya gimana gitu ya. Nah itu yang harus kita integrasikan sebelumnya, baru kita bisa olah itu data warehouse-nya. Gitu ya. Kemudian struktur di data warehouse walaupun sama-sama menggunakan berbasis relasional, cuman kita harus definisikan dulu. Nah di video lain nanti kita akan lihat desain data warehouse itu ya. Ada yang namanya star, ada yang namanya snowflakes. Kalau saya tidak salah, kemudian ada yang gabungan dari kedua itu. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Kemudian harus ada mekanisme mencatat data itu ke dalam data warehouse. Itu harus ada dulu. Per minggu, per hari, per bulan, bentuknya apa, dan seterusnya. Kemudian kita bisa memilah-milah data yang perlu gitu ya. Biasanya ya data operasional dan transaksional itu yang biasanya kita tarik untuk kita masukkan ke data warehouse dan kita olah nantinya. Ya, jadi tidak semua data yang harus ditarik gitu ya dari database transaksional. Ada data yang tabel-tabel yang memang kita bisa manfaatkan ya untuk kelangsungan bisnis kita. Nah, setelah itu ada lagi nih istilah data mart. Apa itu data mart? Apalagi data mart? Kalau kita ngomongin data warehouse, gudang. Data mart, gudang juga, cuma lebih kecil. Sama sih gitu ya. Data mart itu juga gudang data. Cuman ukurannya lebih kecil. Kalau kita ngomongin data warehouse itu untuk organisasi itu secara utuh fungsinya itu. Kalau data mart itu nanti per departemen. Jadi masing-masing departemen bisa membentuk data mart sendiri, data warehouse sendiri-sendiri yang hanya berfungsi untuk departemennya saja. Nah, kita sebut itu adalah data mart, gitu ya. Nah, jadi ada 3 karakteristik yang membedakan. Pertama, kalau data mart tadi hanya fokus pada kebutuhan pemakai terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis, jadi tidak untuk seluruh organisasi. Artinya kesimpulannya, hasil analisanya, pengambilan keputusannya, data mart itu hanya untuk departemen itu saja atau fungsi bisnis itu saja, bukan untuk seluruh
perusahaan. Kemudian biasanya data mart tidak mengandung data operasional yang rinci seperti data warehouse ya, karena terbatas datanya untuk yang dimiliki oleh divisi itu saja. Kemudian yang terakhir adalah memang sedikit informasi dari data warehouse. Ya, itu tadi balik lagi, datanya hanya bersumber pada divisi atau fungsi bisnis itu saja. Jadi memang terbatas. Cuman karena bentuknya yang terbatas, artinya dia mudah dipahami dan mudah untuk dia atur. Ya bayangin aja ngolah data sedikit dengan mengolah data banyak, lebih mudah yang mana gitu ya. Ya data yang sedikit gitu ya. Nah itu adalah data mart. Jadi dalam kita mempelajari data warehouse dan ada data mart. Bentuknya gimana? Bentuknya sih sama aja gitu. Kalau kita berbicara desainnya apa? Desainnya ada snowflake juga, ada star juga. Nah, tapi tadi fungsinya beda. Artinya nanti dari desain arsitektur, sistem data warehouse dan data mart ini juga akan berbeda. Bisa nggak nih data warehouse diambil dari data mart tiap departemen? Bisa banget gitu ya. Nah, arsitektur itu kemudian akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, itu saja mungkin dari saya gitu ya. Semoga informasi ini berguna. Kalau ada salah kata saya mohon maaf gitu ya. Silakan. Kalau ada perkataan saya yang kurang tepat bisa komen gitu ya. Jangan lupa di like, di subscribe juga gitu ya. Ini lagi jadi subscriber nih. Tapi tidak berharap untuk monetasi. Ini sebenarnya untuk agar materi ini bisa diulang-ulang di kemudian hari. Baik, itu saja dari saya mungkin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.